Masalah lain yang ada di Jakarta adalah sekarang kita melihat luar biasanya tumbuh mall sampai akhirnya orang menjadi konsumtif kalau kita jalan-jalan ke Kuala Lumpur misalnya untuk cari mall 10 aja kayaknya susah gitu. Paling ada 3, 5 lah di sana. Nah, kalau di Jakarta itu kenapa Pak bisa jadi tumbuh demikian? Jadi begini, saya kira kita harus melihatnya itu dari berbagai sudut pandang. Yang pertama, apakah mereka menyalahi ketentuan tata ruang yang ada apa enggak? Ya. Kalau Senayan sih pasti kan, Senayan kan buat olahraga tadinya. Itu jangan tanya sama saya kalau itu. Tanya sama pemerintah pusat maksudnya. Tapi yang jelas, mereka tidak menyalahi ketentuan tata ruang. Karena Mall itu di lahan yang dibangun itu, ya peruntukannya sudah sesuai. Termasuk Plaza Senayan. Ya, Plaza Senayan itu adalah bagian dari Gelora Bung Karno yang memang dibenarkan untuk komersial. Ya, dengan presentasi tertentu. Yang ingin saya tekankan begini, ya, bahwa di tempat-tempat yang sekarang itu ada bangunannya, itu barangkali pada masa yang lalu memang belum dibangun, tapi peruntukannya nggak melanggar. Sudah ada. Ya, peruntukannya nggak ada yang dilanggar. Ya. Kalau di Kelapa Gading memang itu juga sudah disesuaikan terlebih dulu, ya, tata ruangnya. Dalam sektor perdagangan ya, kita Jakarta lebih memberikan endorsement kepada pedagang-pedagang besar. Itu kagak bener tuh. Itu juga saya kira kaki lima kan katanya gini, mall dibangun oke, kaki lima masuk ke dalam boleh gitu. Nanti dulu, misleading. Yang kita lakukan adalah tetap pembangunan yang berimbang. Saya kemarin baru saja meresmikan beberapa peremajaan hotel pasar tradisional. Ya. Tapi orang selalu fokusnya mall. Hypermarket. Padahal pasar tradisional pun dapat perhatian yang tidak sedikit dari kita. Ya. PD pasar itu saya katakan, jangan berhenti melakukan pembenahan dan juga merehabilitasi pasar-pasar tradisional ini. Ya, pada saat saya meresmikan kemarin saya katakan, pasar tradisional dan para pedagang tradisional ini harus kita lindungi. Ini merupakan tanggung jawab kita. Itu sampai nggak ke bawah? Bapak bilang gitu, faktanya... Saya kan ngomongnya bukan di balai kota, saya ngomongnya kan di tempat-tempat maksud saya begini. Ini yang saya ingin tekankan lagi. Sekarang, orang pedagang pasar tradisional itu juga bilang, punya keluhan. Dia ngeluh sederhana kepada saya kemarin. Pak, kita ini sudah ngikuti, sudah berterima kasih. Pemerintah meningkatkan kualitas daripada pasar tradisional ini. Cuma tolong, ya, tempat kami semula berdagang sebelum mereka itu menjadi pedagang pasar itu ada di pinggir jalan. Kalau mereka itu tidak dilindungi, dalam arti yang berdagang di pinggir jalan dibiarin aja, dia mati juga yang dagang di pasar. Nah ini saya bilang, sekarang saya tanyakan kemarin kepada publik, kira-kira kalau kita merespon keluhan para pedagang tradisional ini, pemerintah kita dapat dukungan nggak dari publik? Jangan cuma di atas di berita di isu aja, nggak dibangun nih pasar dibangun nggak mau belanja di situ maksudnya gitu. Nggak belanja sih ya, tapi jangan lagi memberikan peluang atau memberikan peluang yang berkelebihan terhadap pedagang kaki lima yang mengganggu fungsi pasar itu juga. Nah, ini kan harus proporsional. Kita juga tidak sedikit membeli lahan untuk menampung para kaki lima. Faktanya kaki lima tetap ada dan bertambah gitu. Tetap ada dan bertambah. Ya, bahkan yang berdagang di tempat yang ditampung itu akhirnya mati karena ada lagi yang berdagang. Ada lagi orang baru. Ya, ini kan dilema. Jadi itu saya katakan, mari kita duduk sama-sama memikirkan ini secara terintegrasi. Ya, cuma memang saya kadang-kadang harus memerlukan kesabaran. Kita memerlukan kesabaran. Misalnya untuk menertibkan para pedagang kaki lima di sekitar Pasar Senen. Saya turun sendiri, saya pernah bicara dengan mereka. Saya tentu berusaha untuk menampung aspirasi mereka. Cuma tidak sedikit mereka yang mengatakan, Pak, kenapa kita sih yang digusur, Pak? Itu lebih baik mobilnya aja suruh jalan di tempat lain. Jalanan itu buat kita dagang. Nah, ini kan juga nggak proporsional. Ya kan? Jadi saya kadang-kadang bingung? Bukan bingung, artinya dilematis. Dihadapkan pada pilihan yang sulit. Karena jumlah kaki lima di sini ini memang
terus bertambah. Tapi memang kan Gubernur DKI bukan orang sembarangan, makanya kan dipilih Bapak. Gitu. Bukan, saya tuh ini orang bilang ya kita lahir tuh kan nggak pilih di mana, itu kan nggak pilih lahir di mana gitu. Ya. Iya. Saya juga nggak milih lahir di Jakarta. Perasaan saya kalau nggak salah ibu saya ngandung tuh masih di negeri Belanda gitu. Tahu lahirnya sini juga brojolnya, ya kan? Ini memang kita nggak bisa pilih. Garis tangan tuh ya? Kita mati juga nggak tahu di mana kan? Kan nggak bisa saya mau milih misalnya meninggal di mana, meninggal di Jakarta. Ya, tahu-tahu barangkali Tuhan menentukan lain, kita meninggal di tempat lain. Begitu juga jodoh, ya kan? Ini kalau yang percaya sama takdir Allah tuh jodoh juga merupakan hal yang tidak bisa kita pilih-pilih. Ya. Jadi kalau bini kita sekarang udah rada gemuk, ya, rada gembrot gitu, itu memang jodoh lo mau diapain memang. Tapi kan orang bisa usaha. Begitu, ya. Orang harus usaha. Iya berusaha sih berusaha. Ya, tapi kalau udah jodoh mau diapain? Ya. Jadi mati, Nah, juga, lahir. Ya, lahir jodoh. Dan juga katanya garis karir itu ada di sini. Ya. Orang bilang tahun 2007-2012 Fauzi jadi gubernur di Jakarta. Tapi ada orang bijak bilang sama saya, bacanya hati-hati katanya. Bacanya itu nggak lengkap tuh kalimat yang lu baca tadi katanya. Ya. Jadi gubernur di Provinsi DKI Jakarta, saban hari dimaki-maki orang. Ya. Nah, itu merupakan risiko yang harus kita tanggung. Jadi jodoh, lahir, meninggal, karir, itu bukan pilihan, mungkin sudah garis tangan ya? Sebagian. Tapi kita harus percaya. Tapi merawat kumis itu pilihan, Pak. Nah, kalau itu memang kita perlu usahakan. Pak, ada pertanyaan yang Bapak harus sampaikan gitu jawabannya soal tragedi Tanjung Priok.